wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menceritakan sebuah kisah perjalanan manusia menuju surga. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang telah menikah dan dikaruniai calon buah hati. Pasangan suami istri tersebut merupakan alumni dari salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Mereka menikah dengan dijodohkan oleh kiai pengasuh pondok pesantren tersebut. Karena telah mendapat ridho sang kiai, pasangan suami istri tersebut penuh kebahagiaan dan kecukupan dan telah dikaruniai calon buah hati yang telah dikandung sekitar 1 bulan. Menginjak usia 4 bulan dalam kandungan, ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh calon bayi tersebut. Dan pada saat itu juga ditetapkannya takdir, diantaranya rezeki, jodoh, yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Dalam tradisi adat Jawa, biasanya bayi yang telah dikandung 4 bulan dilakukan acara 4 bulanan atau ngupati. Menurut kepercayaan adat orang Jawa, ngupati bertujuan agar sang bayi mendapatkan takdir yang baik-baik. Di dalam kandungan, calon bayi merasakan ketentraman karena lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tiap harinya dilantunkan oleh kedua orang tuanya. Menginjak usia 9 bulan, akhirnya sang bayi dilahirkan dengan keadaan selamat. Alam yang ketiga, yaitu dunia. Disinilah tempat bagi para manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan kebaikan dan amal untuk bekal ke akhirat kelak. Sang bayi dilahirkan dengan keadaan sehat walafiat dan berjenis kelamin perempuan. Setelah menginjak 7 hari, ia diberi nama Fatimah Az-Zahra, yang merupakan nama dari putri Nabi Muhammad SAW. Kebetulan sang ibu sangat mengidolakan sosok Fatimah Az-Zahra, sehingga putrinya diberi nama Fatimah Az-Zahra. Dan tak lupa, Fatimah diberi akikoh 1 ekor kambing dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Kini Fatimah semakin bertambah dewasa, besar. Dari usia 4 tahun, ia sangat gemar membaca Al-Quran. Seperti ibunya yang merupakan seorang hafidhah Al-Quran. Pada usia 7 tahun, Fatimah sudah hafal 30 juz Al-Quran. 3 tahun. Dan beranjak besar menjadi anak yang soleha. Pada usia 13 tahun, dia dipondokkan di pondok tempat ayah dan ibunya dulu mencari ilmu. Selama 7 tahun, dia mencari ilmu di sana. Dan kemudian pada usia 20 tahun, dia dijodohkan oleh kiai pondok tersebut dan menikah. Fatimah menjadi seorang penyair dan membangun pondok pesantren dengan suaminya. Singkat cerita, pada usia 63 tahun, ia meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami dan 5 orang anak. Dan kemudian dengan di samping makam ibunya. Di dalam kubur, saya merasa tenang, dan penuh kebahagiaan. Amal-amal yang dia sering lakukan bisa ia menemani hari-harinya di alam kubur. Di alam kubur, ia ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir, dan dia dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kemudian, ia lalui hari-harinya di alam kubur. Dan pada akhirnya hari kiamat datang. Kemudian semua umat manusia dibangkitkan dari alam kubur dan digiring kepada masyhad. Di sini keadaan sangat panas, di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala. Namun tidak ada orang-orang yang saling melakukan kebaikan dan yang dikehendaki oleh Allah. Dan di sini juga ada orang-orang tertentu yang mendapatkan syafaat. Fatimah karena di dunia sangat cinta dan menjadi hafizah Al-Quran, akhirnya ia mendapat syafaat Al-Quran. Setelah lamanya, akhirnya hari perhitungan amal tiba dan lalu diserahkan kepada masing-masing pemiliknya.
Ada yang menerima dengan tangan kanan, tangan kiri, dan ada juga yang melalui punggung. Lalu hari di mana amat ditimbang dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim datang. Setelah ditimbang, kemudian terdapat sebuah telaga di mana tempat manusia untuk melepas dahaga. Di sini hanya orang-orang tertentu yang dapat meminum air dari telaga tersebut. Dan Fatimah pun ikut minum di telaga tersebut. Setelah itu, Fatimah melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan kemudian masuk ke dalam surga bersama keluarga bahagianya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini akan menceritakan sebuah kisah perjalanan manusia menuju neraka. Di suatu perkampungan tinggallah pasangan suami istri yang baru menikah. Keduanya tersebut ingin memiliki seorang anak, sehingga mereka berdua melakukan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajibannya. Setelah melakukan hal tersebut, sang istri terjadi sakit perut yang luar biasa. Sang suami pun merasa cemas sehingga membawa dirinya ke dokter. Setelah sang istri diperiksa, ternyata sang istri pun hamil. Obat tersebut membuat sang suami senang. Saat kehamilan tersebut umur 1 bulan, di mana di dalamnya terdapat roh yang berupa janin. Kemudian janin tersebut berumur 4 bulan, di mana saat umur tersebut sang janin ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang baik maupun buruk. Pada saat kandungannya berumur 9 bulan, sang istri pun melahirkan dengan selamat. Sang istri ternyata melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tian. Tian berumur 3 tahun ke atas. Ia sudah diajarkan untuk berbuat kebaikan, malah dia tak mengerjakannya. Dia anak yang nakal dan suka menjahili temannya. Pada usia 6 tahun dia pun masuk ke sekolah dasar atau SD. Dia anak yang malas. Setiap disuruh belajar, dia malah lebih memilih untuk bermain. Dan dia sering membantah perkataan guru-gurunya. Karena sikap-sikap yang dilakukan tersebut membuat dia selalu mendapatkan peringkat terendah yang membuat kedua orang tuanya sangat kecewa. Setelah dia lulus dari sekolah dasar, ia pun didaftarkan oleh kedua orang tuanya di SMP. Dan kedua orang tuanya ingin dia berubah, jadi kedua orang tuanya memutuskan untuk memasukkan dia ke dalam pondok pesantren. Beberapa hari kemudian, karena dia tidak bisa mengaji dan tidak puas dengan suasana di pesantren, sehingga dia sering kabur dari pondok pesantren. Karena sikap yang tidak mau berubah, maka kedua orang tuanya pun memutuskan untuk dipondokkan selama 3 tahun, yaitu hanya sampai lulus SMP. Dan Tian keluar dari pondok pesantren tidak mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya Tian pun bertambah dewasa. Sekarang dia duduk di bangku SMK. Ia memutuskan untuk tidak sekolah karena dia ingin sekali menjadi pembalap motor liar. Karena dia sudah kecanduan terhadap permainan bebas, sehingga dia lupa bahwa dia masih memiliki orang tua. Dia sedang berfoya-foya dan seringkali mabuk-mabukan. Saat dia sedang mabuk-mabukan bersama temannya, tiba-tiba dia merasa sakit yang luar biasa. Dan ternyata malaikat Israel sedang mencabut nyawanya. Dia tidak sempat untuk bertobat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Setelah dia meninggal, kedua orang tuanya pun sedih mendengar kabar tersebut. Dan akhirnya dia dibawa pulang dan dimakamkan. Setelah pemakaman selesai, keduanya pun meninggalkan makam sejauh 7 langkah. Dan pada saat itulah malaikat Mungkar dan Nakir datang. Ditanyai beberapa pertanyaan. Karena dia selama di dunia tak melakukan kebaikan, akhirnya malaikat Mungkar dan Nakir pun menyiksanya. Hingga datang hari kiamat,
Hari kiamat pun datang. Semua makhluk di dunia pun binasa, tidak ada yang tersisa. Setelah terjadi hari kiamat, sangkakala pun ditiup 1 kali lagi, yaitu bertanda bahwa saatnya hari kebangkitan. Dan disitulah perjalanan yang dimulai. Pada saat hari kebangkitan itu, semua makhluk berdiri kepada mahsyar, yang mana 1 hari di akhirat sama seperti 100 tahun di dunia, dan matahari sejengkal di atas kepala manusia. Di sanalah mereka menanti kepastian yang belum pasti. Karena dia anak yang tidak suka berbuat baik, maka dia pun tidak mendapat syafaat. Di sana dia menyesal, tapi penyesalan itu tak berguna lagi. Setelah itu, hari perhitungan amal perbuatannya, yang pun diiringi untuk penyerahan buku catatan amal, di mana buku amal diserahkan dan Tian pun menerimanya dengan tangan kiri. Kemudian perbuatan Tian pun ditimbang, mana yang lebih berat, yang baik atau yang buruk, dan ternyata timbangan yang paling berat adalah perbuatan buruknya. Setelah perhitungan selesai, ibarat yang di telaga Al-Kautsar, dan dia tidak minum di telaga tersebut, karena dia tidak pernah berselawat kepada Nabi beberapa lama kemudian. Tian pun melanjutkan perjalanannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di mana jembatan tersebut menentukan Tian akan masuk ke surga atau neraka. Setelah Tian melewati jembatan tersebut, Tian pun jatuh ke dalam jurang, di mana jurang tersebut adalah neraka. Dan akhirnya Tian pun menyesal, tapi penyesalan tiada berguna dan penyesalan datang di akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.